Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam. Mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Atul Qari atau yang tayang di layar itu Tausyekh sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang itu di halaman 214. Di halaman 214, baris kedua dari atas ada kalimat faslun wa tajibu zakatul fitri. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan untuk kedua orang tua kita, ayah ibu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan halaman 214 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal kali ini akan membahas fi zakatil fitri, membahas zakat fitri yang sering kita kenal dengan kalimat zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini silakan lihat di layar. Fa'atropuha sittatun, segi-seginya
ada 6 hal. Di antaranya waktul wujub, waktu wajibnya zakat, waktu wajibnya zakat. Coba segerakan kembali ingatan kita. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini di bulan Ramadan pastinya. Pada tanggal berapa? Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan jatuh pada tanggal berapa? Hah? Kenapa? Kali lagi yang keras. 29 Ramadan. Bagaimana kalau Ramadannya sampai tanggal 30? Ini akan kita jelaskan. Wa waktul adai, dan waktu mengeluarkannya. Kenapa panitia sudah membentuk kepanitiaan zakat mulai tanggal 15 Ramadan? Wasifatul muqda anhu, dan apa saja yang harus kita keluarkan. Karena bicara zakat kemarin banyak hal. Ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat gandum, ada zakat padi, ada zakat tambang, ada zakat warungan, toko, dan lain sebagainya. Mana yang harus dikeluarkan? Wasifatul muqdi, dan siapa saja yang harus mengeluarkan zakat. Wa qadrul mukhriju, dan berapa ukuran zakat. Wa jinsuhu, jenisnya apa, dan lain sebagainya. Kita bahas tuntas semuanya yang 6 ini, supaya jangan lagi ada keraguan kepada kita tentang masalah zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri, dan wajib zakat fitri. Zakat fitrah ini memiliki 5 nama. Yang pertama zakat fitri ail khilqati, yang kedua zakat khilqah, tuzakki li nafsi. Wa tajibu zakatul fitrati wa yuqalu laha zakatul fitrati. Zakat fitri disebutkan juga zakat fitrati. Ada zakat fitri, ada zakat fitrah. Fitri berakhir dengan huruf ra, fitri. Tetapi ada zakat fitrah berakhir dengan huruf ta yang berubah menjadi ha. Dan juga ada disebutkan wa zakatus shaum, zakat puasa. Karena hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kalau belum dikeluarkan zakatnya, maka puasa itu tergantung antara langit dan bumi, tidak nembus kehariban Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengeluarkan zakat. Maka zakat itu juga disebut zakat puasa. Yang keempat, wa zakatul badan, zakat badan, zakat jiwa. Karena setiap kita punya jiwa dan wajib dizakati. Motor saja harus diperpanjang. Bahkan yang terakhir wa shadaqatul fitri, disebut juga sedekah fitri. Yang umum di kita di antara 5 dan sampai 6 ini adalah ini, zakat fitrah, zakatul fitrati. Dengan kajian pada malam ini, maka kita tidak mudah
menyalahkan orang yang mengatakan zakat fitri, zakat saum, zakat badan, sedekah fitri, silahkan aja. Itu namanya nisbat mutaradifah bihaitsu ta'addada al-lafdhu wa tahaddal makna, lafadznya banyak tapi maknanya satu. Kewajiban zakat fitrah ini bisalah seti asya'a, dengan sebab 3 perkara. Dasarnya ada 3 perkara yang menyebabkan kepada orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di antara 3, al-Islamu, yang pertama orang itu beragama Islam. Karena puasa hanya dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka zakat juga hanya wajib dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Al-awwalu al-Islam. Oleh karena itu, fala fitrata ala kafirin asliyin, maka tidak wajib zakat fitrah terhadap orang kafir yang asli. Wala tukhrajul fitratu an kafirin fa innahu la fitrata ala kafirin asliin an nafsi. Bagi orang yang nonis tidak wajib mengeluarkan zakat. Adapun dia mau berhadiah, mau memberikan THR, mau memberikan ampau dan lain sebagainya, itu terserah. Tapi tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Illa, kecuali fi raqiqihi wa qaribihil muslimin, pada abidnya dan kerabatnya yang muslim semuanya. Kecuali nonis tadi, kafir tadi, dia punya pembantu yang beragama Islam, dia punya sopir yang beragama Islam, dia punya saudara yang beragama Islam, dia punya orang tua yang beragama Islam, dia punya anak yang beragama Islam, yang semuanya itu tinggal di rumah dia, maka wajib kepada dia untuk mengeluarkan zakat untuk pembantu supirnya, saudaranya, orang tua, anaknya yang beragama Islam. Wa qaribil muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban mengeluarkan zakat ini waktunya adalah wabil ghurubis syamsi, kedua dengan terbenamnya matahari, min akhiri yaumin, dari akhirnya hari, min syahri Ramadan, daripada bulan Ramadan. Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika masuk sholat maghrib pada malam terakhir bulan Ramadan. Dengan kata lain, kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini pada malam takbir. Dimulai dari maghrib, seandainya puasa tadi berakhir, apakah berakhirnya tanggal 29, apakah berakhirnya pada tanggal 30, maka mulai maghrib ini disunahkan kepada kita membaca takbir muqayyad atau takbir mursal. Pada malam takbir itulah kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu, wahina idin,
Dan ketika demikian, fatukhraju zakatul fitri, maka dikeluarkannya zakat fitrah amman mata ba'dal ghurub, dari orang yang mati sesudah terbenam. Jika orang itu mati pada malam takbir, maka baginya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana mafhum mukhalafahnya kalau orang itu matinya sebelum maghrib? Puasa terakhir tadi jam 12 atau jam 3 asar, orang itu meninggal dunia, umurnya tidak sampai maghrib. Apakah berkewajiban mengeluarkan zakat? Jawabannya tidak, karena belum masuk tanggal jam haknya. Bagaimana dengan kebiasaan kita? Karena tanggal 15 hampir seluruh masjid sudah membentuk panitia zakat. Lalu orang tua itu sudah dizakatkan sama anaknya ke masjid pada tanggal 16, 17 dan seterusnya. Tiba-tiba tanggal 29 Ramadan siang hari sebelum maghrib orang itu meninggal. Maka secara hukum zakat fitrah yang sudah diberikan oleh anaknya kepada panitia zakat di masjid tersebut boleh diambil kembali. Itu menurut pendapat hukum. Tapi menurut pendapat Roma Irama itu sungguh terlalu. Tapi secara hukum boleh. Karena yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu orang yang hidup pada malam takbiran. Oleh karena itu, dunaman wulida ba'dahu, tidak wajib orang yang dilahirkan sesudah guru, dan tidak wajib dikeluarkan zakatnya bayi yang lahir malam takbir, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun mau sedekah silahkan, kecuali bayi itu lahirnya sebelum maghrib. Kena batas tengnya itu maghrib. Lahir sebelum maghrib, berarti maghrib itu bayi sudah ada di alam dunia, maka berkewajiban kepada orang tua bayi mengeluarkan zakat, karena bayi tercatat di waktu maghrib sudah ada. Tapi kalau lahirnya bayi itu waktu isya, berarti dalam catatan maghrib, dalam rekaman CCTV masjid, CCTV maghrib, itu bayi belum ada, berarti belum berkewajiban dikeluarkan zakat fitrahnya. Dunaman wulida ba'dahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkewajiban zakat bagi orang wujudul fadli yang dalam keadaan kelebihan harta. Pada malam itu dia memang memiliki kelebihan dari kebutuhan makan sehari semalam. Jika keluarga membutuhkan makan dalam satu hari satu malam itu 2 liter, maka dia punya beras masih 10 liter, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada kelebihan wujudul fadli. Wahwa, yang dimaksud dengan wujudul fadli itu adalah yasarus syakhsi, ialah kayaknya seseorang bima yabdulu, dengan harta yang melebihi an qutihi,
dari makanannya sendiri, wa quti iyalihi, dan makanan keluarganya, fi dzalikal yaum, pada hari itu. Dikalkulasikan satu hari satu malam butuh beras 2 liter, maka ketika ada lebih dari 2 liter maka berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Mafhum mukhalafahnya, bagaimana kalau orang itu benar-benar tidak punya lagi beras? Hari itu beras habis pas-pasan. Besok sudah tidak punya beras lagi, padahal besok lebaran, tapi dia sudah tidak punya beras lagi, tidak punya lauk lagi, tidak punya uang lagi, tidak punya biaya lagi, tidak ada lebih fadilan an maskanin wa khadimin la'iqaini bihi yahtaju ilaihi lil khidmah la lil amal fil ardi masalan. Maka orang itu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah kalau memang benar-benar sudah tidak ada lagi. Berbeda halnya orang itu malam itu sudah kehabisan beras, stok beras, tapi tabungannya masih banyak. Tipiknya 40 in, gelangnya 80 gram, kalungnya 200 gram. Bagi orang yang semacam itu, walaupun di rumahnya tidak ada beras, tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, karena walaupun beras tidak ada, tetapi yang lainnya masih cukup untuk membeli zakat fitrah. Yang tidak diwajibkan itu memang kalau sudah benar-benar tidak ada zero di rumah itu, jangankan tipiknya, jangankan kalungnya, jangankan gelangnya, jangankan tabungannya, buat makan besok saja sudah habis bahannya. Nah itu bagi orang yang semacam itu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah itu kebijaksanaan Allah semacam menunaikan ibadah haji. Ibadah haji wajib hanya bagi orang yang diberikan kemampuan baik finansial maupun badan. Bagi orang yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tidak mampu secara nasib maupun tidak mampu secara nisab, maka tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji. Dan ketika orang tidak menunaikan ibadah haji, maka tidak berdosa hukumnya. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan puasa. Maka dari rukun Islam yang 5 ini, terutama yang harus kita pegang teguh dan jangan lepas, hanya 2 rukun. Yang pertama syahadat, jangan sampai lepas. Yang kedua sholat, jangan sampai ditinggal. Adapun zakat diwajibkan hanya kepada orang kaya, puasa diwajibkan hanya kepada orang mampu, haji diwajibkan kepada orang yang sudah memenuhi nasib dan nisab. Tanpa haji, Islam tetap kokoh. Sebagaimana ini botol aqua, diibaratkan ini agama Islam yang dipegang oleh 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau Islam ini dipegang oleh 5 rukun, digenggam oleh 5 jari, maka siapapun tidak akan bisa mengambil botol dari tangan saya. Begitupun Islam
tidak akan bisa dihancurkan kalau 5 jari ini rukun Islam, 5-5-nya konsisten dan konsekuen. Tapi umat Islam jangan kecewa kalau belum bisa menunaikan ibadah haji. Jangan memaksakan diri, karena Islam akan tetap ya'lu wa la yu'la. Walaupun tidak semua umat Islam menunaikan ibadah haji, sebagaimana botol ini akan tetap di tangan saya, walaupun jari kelingking saya lepaskan, botol tetap di tangan saya. Begitu juga umat Islam, jangan terlalu kecewa kalau waktu bulan Ramadan tidak bisa puasa karena dalam perjalanan sakit dan lain sebagainya. Jangan kecewa, Islam akan tetap kokoh, ya'lu wala yu'la alaih, walaupun tidak semua umat Islam menunaikan ibadah puasa. Analoginya botol ini akan tetap di tangan saya, walaupun jari manis saya lepaskan dari botol ini, tetap botol kuat di tangan saya. Begitu juga dengan ukur Islam yang ketiga, yang namanya zakat. Zakat itu tidak diwajibkan kepada semua umat Islam, hanya diwajibkan kepada orang yang haul dan nisab. Maka kita umat Islam yang belum berkewajiban mengeluarkan zakat, jangan kecewa, karena Islam tetap akan ya'lu wa la yu'la alaih, walaupun tidak semua umat Islam mengeluarkan zakat. Sebagaimana botol ini tetap di tangan saya, walaupun jari tengah saya lepas. Tapi jangan sekali-kali umat Islam meninggalkan sholat. Karena kalau umat Islam sudah meninggalkan sholat, apa kata hadis Nabi Muhammad SAW? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa orang yang menunaikan sholat, berarti dia memperkokoh keadaan agama. Dan siapa orang yang berani-berani meninggalkan sholat, maka dialah yang menghancurkan Islam, hadamaddin. Analoginya, kalau jari telunjuk saya lepaskan dari genggaman ini, bagaimana nasib botol di tangan saya? Pasti lepas dan jatuh. Itulah dari 5 rukun Islam, 2 yang harus kita pegang teguh, syahadat dan sholat. Zakat kondisional, puasa situasional, zakat juga, haji juga hanya diwajibkan kepada orang yang mampu secara nasib dan nisab. Seperti zakat fitrah ini tidak diwajibkan bagi orang yang benar-benar tidak mampu pada hari itu, ayyaumil idi, tegasnya hari raya, wakada, dan begitu pula Lailatuhu aidon, malam idnya lagi tidak mampu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 3 hal yang mewajibkan kita zakat. Yang pertama, beragama Islam, dan yang kedua, dengan datangnya waktu maghrib malam takbir, dan yang ketiga, ada kelebihan untuk mengeluarkan zakat. Berapa ukurannya zakat? Wa yuzakki syahsu an nafsi amman tarzamna qawtanhu, itu nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.